Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para sahabat lansia Indonesia dimanapun Anda berada. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana. Apakah setiap hari Bapak dan Ibu minum vitamin atau suplemen? Mungkin jawabannya iya. Mungkin setiap pagi setelah sarapan, Anda minum vitamin D untuk tulang, vitamin E untuk jantung, atau vitamin B supaya tetap bertenaga. Bahkan ada yang bilang, namanya vitamin, pasti aman. Lebih baik kebanyakan daripada kekurangan. Tapi hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat kenyataan yang sering terlupakan. Nama saya Dr. Budi Santoso, spesialis saraf dari Jakarta. Selama lebih dari 20 tahun bekerja di rumah sakit, saya sering menangani pasien stroke, terutama orang tua usia 60 tahun ke atas. Dan yang membuat saya sedih, banyak di antara mereka datang dalam kondisi yang sangat tiba-tiba. Malam tidur masih sehat, pagi bangun tidak bisa bicara, tangan lumpuh sebelah, atau bahkan tidak sadarkan diri. Yang lebih mengejutkan lagi, bukan karena rokok, bukan karena makan gorengan berlebihan, dan bukan karena malas bergerak. Tapi, karena kebiasaan mengonsumsi vitamin yang dianggap aman, padahal diam-diam menumpuk dan merusak tubuh. Ya, Bapak Ibu, ternyata tidak semua vitamin selalu aman. Apalagi jika dikonsumsi tanpa pengawasan dokter, dalam dosis berlebihan, atau pada waktu yang tidak tepat. Ada 5 jenis vitamin yang sering dikonsumsi oleh orang tua, tetapi jika tidak hati-hati, justru meningkatkan risiko stroke, pendarahan otak, tekanan darah tidak stabil, bahkan kerusakan saraf secara permanen. Dan yang paling berbahaya, semua itu terjadi diam-diam, tanpa gejala awal yang jelas. Hari ini, dalam video ini, saya akan membimbing Bapak dan Ibu memahami 5 vitamin tersebut. Apa bahayanya, bagaimana cara kerjanya di tubuh, siapa saja yang berisiko, dan yang paling penting, bagaimana cara mengonsumsi dengan benar agar tetap sehat dan aman. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya, khususnya bagi usia 60 tahun ke atas. Dan silakan tuliskan angka 1 di kolom komentar jika Bapak Ibu pernah atau sedang rutin minum vitamin setiap hari. Jika belum pernah memikirkan soal ini sebelumnya, tuliskan angka 0. Mari kita belajar bersama-sama agar tetap sehat, tetap bugar, dan tetap mandiri sampai usia lanjut. Kita mulai sekarang. 5 vitamin yang harus diwaspadai lansia. Vitamin D, kalsium menumpuk diam-diam, risiko stroke saat tidur. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua sudah sering mendengar bahwa vitamin D penting untuk menjaga kesehatan tulang. Apalagi bagi lansia, supaya tidak mudah osteoporosis atau patah tulang. Tapi ada fakta yang mungkin belum pernah Bapak Ibu dengar sebelumnya. Terlalu banyak vitamin D justru bisa meningkatkan risiko stroke, terutama jika dikonsumsi malam hari. Saya ingin berbagi kisah nyata tentang Pak Hasan, usia 72 tahun, pensiunan guru dari Jakarta. Setiap hari, Pak Hasan rutin mengonsumsi suplemen vitamin D yang dibeli di apotek, dosis 5.000 IU per kapsul. Beliau percaya, semakin banyak semakin bagus, supaya tulangnya tetap kuat. Awalnya memang tidak ada masalah. Tapi suatu pagi, istrinya menemukan Pak Hasan dalam keadaan bingung, tidak bisa bicara jelas, dan tangan kanan beliau lemas. Setelah dibawa ke rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan Pak Hasan mengalami stroke ringan. Yang mengejutkan, kadar kalsium di dalam darah Pak Hasan ternyata sangat tinggi. Setelah ditelusuri, penyebabnya bukan karena makanan, melainkan karena konsumsi vitamin D berlebihan. Bagaimana bisa? Vitamin D memang berfungsi membantu penyerapan kalsium ke dalam tubuh. Tapi jika dosisnya terlalu tinggi, apalagi jika diminum tanpa pemeriksaan rutin, tubuh justru kebingungan membuang kelebihan kalsium tersebut. Akibatnya, kalsium menumpuk di pembuluh darah, membuat dinding pembuluh menjadi kaku dan sempit. Dalam kondisi seperti itu, risiko terbentuknya gumpalan darah di otak meningkat, terutama di malam hari saat tubuh beristirahat dan peredaran darah melambat.
Yang paling berbahaya, kondisi ini sering terjadi tanpa gejala awal. Malam tidur terasa biasa saja, tetapi pagi-pagi bangun dengan wajah mencong, bicara pelau, atau tubuh tidak bisa digerakkan. Lalu berapa dosis aman vitamin D untuk lansia? Menurut pedoman kesehatan, kebutuhan rata-rata lansia Indonesia adalah sekitar 600-800 IU per hari, tergantung kondisi tubuh. Bahkan, jika tidak ada kekurangan, dosis lebih dari itu sebaiknya dihindari. Saran saya, konsumsi vitamin D di pagi atau siang hari, bukan malam. Jangan membeli suplemen vitamin D tanpa rekomendasi dokter. Lakukan pemeriksaan darah rutin minimal 6 bulan sekali untuk mengecek kadar vitamin D dan kalsium. Jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat jantung atau tekanan darah, konsultasikan dulu sebelum minum vitamin D tambahan. Kalau Bapak Ibu di rumah saat ini sedang minum vitamin D, coba cek kembali berapa IU per kapsul yang Anda konsumsi. Dan silakan tulis angka 2 di kolom komentar jika informasi ini membuat Anda berpikir ulang. Kita lanjutkan ke vitamin berikutnya. Vitamin E, mengencerkan darah berlebihan, risiko pendarahan otak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, siapa yang pernah minum vitamin E dengan harapan menjaga kesehatan jantung atau kulit? Memang benar, vitamin E dikenal sebagai antioksidan dan sering dianggap baik untuk peredaran darah. Namun, di balik manfaat tersebut, ada risiko besar yang sering tidak disadari oleh lansia, terutama bagi yang sudah rutin mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin. Saya ingin berbagi kisah nyata tentang Bu Sri, 78 tahun, seorang ibu rumah tangga dari Bandung. Bu Sri memiliki riwayat masalah katup jantung dan sudah lama mengonsumsi obat pengencer darah atas anjuran dokter. Tapi karena ingin menjaga kesehatan kulit dan daya tahan tubuh, beliau membeli suplemen vitamin E di toko obat tanpa berkonsultasi. Satu kapsul vitamin E yang beliau konsumsi setiap hari ternyata mengandung 400 IU. Setelah 3 minggu rutin minum, Bu Sri tiba-tiba mengalami sakit kepala hebat, muntah-muntah, dan kesadaran menurun. Keluarganya segera membawa ke rumah sakit. Hasil CT scan menunjukkan Bu Sri mengalami pendarahan otak, atau yang disebut stroke hemoragik. Apa penyebabnya? Ternyata, kombinasi antara obat pengencer darah yang beliau minum dan vitamin E dosis tinggi membuat darah Bu Sri terlalu encer. Akibatnya, salah satu pembuluh darah di otak pecah. Inilah yang jarang orang ketahui. Vitamin E dalam dosis tinggi dapat bekerja seperti antikoagulan alami, artinya memperlambat pembekuan darah. Jika ditambah obat lain yang fungsinya serupa, risiko pendarahan menjadi sangat tinggi, terutama di otak. Perlu Bapak Ibu ketahui, kebutuhan vitamin E untuk orang dewasa di atas 60 tahun sebenarnya hanya sekitar 15 mg atau setara 22 IU per hari. Sedangkan banyak suplemen yang dijual mengandung 200 hingga 1000 IU per kapsul. Tanpa label peringatan, tanpa konsultasi. Saran saya, jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi aspirin, warfarin, atau obat sejenis, sebaiknya hindari tambahan vitamin E dosis tinggi. Konsultasikan dengan dokter jika ingin mengonsumsi suplemen apapun. Perhatikan label kemasan dan cari tahu berapa IU yang sebenarnya dibutuhkan. Bu Sri memang selamat, tapi sejak saat itu, beliau harus berjalan dengan bantuan tongkat dan tidak bisa mengingat hal-hal baru dengan baik. Beliau pernah berkata pada saya kira vitamin itu selalu aman, ternyata tidak. Kalau Bapak Ibu di rumah pernah atau sedang rutin minum vitamin E, coba cek kembali dosisnya. Dan silakan tulis angka 3 di komentar jika Anda ingin memastikan penggunaan vitamin E Anda sudah aman atau belum. Kita lanjutkan ke vitamin berikutnya setelah ini. Vitamin B6, baik untuk saraf? Tidak selalu, jika kebanyakan bisa merusak. Bapak Ibu yang saya hormati, vitamin B6 seringkali dikenal sebagai vitamin untuk kesehatan saraf. Banyak sekali produk suplemen di pasaran yang mencantumkan tulisan, mendukung kesehatan otak, atau membantu mengatasi kesemutan karena mengandung vitamin B6. Namun,
Tahukah Bapak Ibu, justru vitamin B6 dosis tinggi yang dikonsumsi berlebihan dalam waktu lama bisa menyebabkan kerusakan saraf permanen? Saya ingin berbagi kisah Pak Joko, usia 75 tahun, pensiunan sopir bus dari Surabaya. Beliau datang ke klinik karena merasa telapak kakinya sering kebas, seperti tidak ada rasa, dan tangannya sering kesemutan. Awalnya Pak Joko mengira itu cuma faktor usia atau rematik biasa. Tapi yang membuat khawatir, beliau mulai sering jatuh, bahkan sampai terbentur kepala di kamar mandi. Setelah diperiksa, ternyata Pak Joko sudah lebih dari 1 tahun rutin mengonsumsi suplemen vitamin B kompleks khusus, Nervis Support, yang dibelinya secara online. Di dalamnya tertulis mengandung vitamin B6 sebanyak 100 mg per tablet, dan beliau minum 2 tablet per hari. Itu berarti 200 mg vitamin B6 setiap hari. Padahal kebutuhan harian orang dewasa di atas 60 tahun hanya sekitar 210 mg. Apa yang terjadi di tubuh Pak Joko? Vitamin B6 dalam jumlah berlebihan menumpuk di dalam tubuh karena sifatnya larut dalam air. Tapi jika melebihi batas, tubuh lansia tidak bisa membuangnya dengan cepat. Akibatnya, lapisan pelindung saraf, seperti isolasi kabel, menjadi rusak. Gejalanya mulai dari kesemutan, kebas, keseimbangan terganggu, hingga otot melemah dan sulit berjalan. Yang membuat kondisi ini berbahaya adalah gejalanya datang perlahan. Banyak lansia mengira itu hanya faktor usia. Padahal kerusakan saraf dari vitamin B6 ini bisa menjadi permanen jika tidak dihentikan tepat waktu. Saran saya, periksa label suplemen yang Bapak Ibu konsumsi. Jangan terkecoh dengan tulisan, mendukung saraf, tanpa tahu dosis sebenarnya. Batasi konsumsi vitamin B6 tambahan maksimal 10 mg per hari, kecuali atas anjuran dokter. Jika sudah mengalami kesemutan atau keseimbangan terganggu, segera konsultasi ke dokter. Pak Joko memang beruntung karena kerusakan tidak sampai parah. Setelah menghentikan suplemen, kondisinya membaik. Meski sampai sekarang beliau tetap harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Kalau Bapak Ibu di rumah pernah atau sedang mengonsumsi suplemen saraf atau vitamin B kompleks, silakan tulis angka 4 di komentar. Jangan ragu untuk berbagi, siapa tahu pengalaman Anda bisa membantu orang lain juga. Kita lanjutkan ke vitamin berikutnya setelah ini. Vitamin A. Risiko tekanan di dalam otak dan gangguan penglihatan. Bapak Ibu yang saya hormati, vitamin A memang sudah lama dikenal baik untuk kesehatan mata. Bahkan sejak kecil, kita diajarkan makan wortel atau minum suplemen vitamin A supaya penglihatan tetap tajam. Namun ternyata, bagi lansia, vitamin A justru bisa menjadi pedang bermata dua jika dikonsumsi berlebihan. Saya ingin berbagi kisah Bu Ratna, usia 80 tahun, seorang pensiunan guru piano dari Yogyakarta. Sejak pensiun, Bu Ratna tetap aktif mengajar murid di rumah. Beliau juga sangat peduli dengan kesehatan, terutama penglihatan. Setiap hari, selama bertahun-tahun, beliau rutin mengonsumsi suplemen vitamin A dosis tinggi, hampir 10.000 IU per hari, karena percaya itu menjaga mata tetap sehat. Namun, beberapa bulan terakhir, Bu Ratna sering mengeluh sakit kepala berat, penglihatan buram, bahkan sempat bicara pelau. Keluarganya panik, khawatir itu stroke. Setelah diperiksa, ternyata bukan stroke, melainkan tekanan di dalam otak yang meningkat, atau istilah medisnya pseudotumor cerebri. Apa hubungannya dengan vitamin A? Vitamin A termasuk vitamin yang larut dalam lemak. Berbeda dengan vitamin C atau B yang larut air dan mudah dibuang lewat urin. Vitamin A disimpan di dalam hati, jaringan tubuh, bahkan otak. Pada lansia, fungsi hati melambat, sehingga penumpukan vitamin A terjadi lebih cepat. Jika kadarnya terlalu tinggi, cairan di dalam otak bisa menumpuk, tekanan meningkat, dan pembuluh darah kecil menjadi tertekan. Gejalanya mirip stroke, sakit kepala, penglihatan buram atau ganda, mual, muntah, hingga kesadaran menurun. Yang sering terjadi adalah banyak lansia mengonsumsi multivitamin yang sudah mengandung vitamin A,
lalu ditambah lagi suplemen khusus mata atau kulit tanpa sadar overdosis. Padahal, kebutuhan vitamin A harian lansia hanya sekitar 2500-3000 IU, dan itu pun sebaiknya diatur oleh dokter. Saran saya, periksa kembali label multivitamin dan suplemen mata yang Bapak Ibu konsumsi. Jangan konsumsi lebih dari satu produk yang mengandung vitamin A secara bersamaan. Jika sudah mengalami sakit kepala, penglihatan buram, segera konsultasi ke dokter. Prioritaskan mendapatkan vitamin A dari makanan alami seperti wortel, bayam, bukan dari suplemen. Bu Ratna saat ini masih menjalani terapi untuk mengurangi tekanan di dalam otak, tapi beliau berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka. Vitamin yang selama ini saya anggap penyelamat mata justru berbalik membahayakan otak." Kalau Bapak Ibu punya kebiasaan minum suplemen mata atau anti-aging yang mengandung vitamin A, silakan tulis angka 5 di komentar. Kita akan lanjutkan ke vitamin terakhir yang juga tak kalah penting untuk diketahui. Niacin, vitamin B3 baik untuk kolesterol, tapi bisa memicu tekanan darah naik turun. Bapak Ibu yang saya hormati, vitamin B3 atau yang sering disebut niacin biasanya dikenal sebagai vitamin untuk membantu menurunkan kolesterol. Di Indonesia, banyak suplemen yang mengklaim mendukung kesehatan jantung dan peredaran darah karena mengandung niacin. Namun, ada hal yang perlu lansia ketahui. Konsumsi niacin dosis tinggi tanpa pengawasan dokter bisa menyebabkan tekanan darah tidak stabil, bahkan memicu stroke ringan. Saya ingin berbagi kisah Pak Wawan, usia 77 tahun, pensiunan pegawai pos dari Bogor. Pak Wawan memiliki riwayat kolesterol tinggi, dan beliau ingin menjaga kesehatan tanpa terlalu bergantung pada obat dokter. Beliau membeli suplemen jantung sehat yang banyak dijual online, mengandung niacin 1000 mg per kapsul. Setiap hari, beliau minum 2 kapsul, berarti total 2000 mg per hari. Setelah beberapa minggu, Pak Wawan mulai sering mengalami sensasi wajah terasa panas dan memerah di pagi hari, disertai jantung berdebar dan pusing. Awalnya keluarga mengira itu hanya efek samping obat darah tinggi. Namun, suatu pagi, beliau mengalami bicara polos selama beberapa menit, lalu kembali normal. Itu adalah gejala stroke ringan atau TIA, transient ischemic attack. Apa yang terjadi? Niacin dosis tinggi menyebabkan pembuluh darah melebar tiba-tiba, flus, lalu menyempit lagi secara mendadak. Proses ini mirip seperti karet yang ditarik-tarik terus-menerus. Lama-lama bisa pecah atau robek. Efeknya, tekanan darah naik turun dengan cepat. Jantung bekerja lebih keras. Aliran darah ke otak terganggu, memicu stroke. Yang lebih berbahaya, banyak produk niacin dijual bebas tanpa keterangan dosis aman. Padahal, untuk lansia, batas aman niacin tidak lebih dari 50 mg per hari. Itu pun hanya atas pengawasan dokter. Saran saya, jangan konsumsi suplemen niacin lebih dari 50 mg tanpa resep. Jika Bapak Ibu sudah mengonsumsi obat kolesterol dari dokter, konsultasikan dulu sebelum menambah suplemen. Cek tekanan darah rutin, terutama jika sering merasa pusing atau jantung berdebar setelah minum suplemen. Pak Wawan saat ini sudah berhenti mengonsumsi niacin berlebihan dan menjalani terapi pemulihan. Beliau berkata, "Saya kira dengan minum vitamin, saya sudah melakukan yang terbaik untuk jantung saya. Ternyata malah jadi bumerang." Kalau Bapak Ibu di rumah pernah atau sedang mengonsumsi suplemen niacin, tulis angka 6 di komentar. Apakah sebelumnya Bapak Ibu pernah merasakan sensasi wajah panas atau jantung berdebar setelah minum suplemen? Jangan ragu berbagi cerita di bawah. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas bersama 5 jenis vitamin yang ternyata bisa meningkatkan risiko stroke atau pendarahan otak jika dikonsumsi berlebihan. Vitamin D, E, B6, A, dan niacin, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang merasa kaget, bahkan khawatir. Wajar sekali, karena selama ini, vitamin selalu dipromosikan sebagai sesuatu yang aman dan baik untuk kesehatan, apalagi untuk lansia. Tapi seperti yang sering saya katakan kepada pasien,
tubuh kita di usia 60 tahun ke atas tidak sama lagi seperti saat usia 30 atau 40. Metabolisme melambat, fungsi ginjal dan hati menurun, serta pembuluh darah menjadi lebih rapuh. Semua itu membuat tubuh lebih sensitif terhadap kelebihan zat, termasuk dari vitamin. Yang dulunya aman, bisa jadi berbahaya jika tidak disesuaikan dengan usia dan kondisi kesehatan kita sekarang. Tapi jangan khawatir. Bukan berarti Bapak Ibu harus berhenti total dari semua vitamin. Yang penting adalah tanda centang putih tebal 1. Konsumsi sesuai kebutuhan dan anjuran dokter. Tidak semua orang perlu suplemen. Jika asupan dari makanan sudah cukup, sebaiknya prioritaskan makanan alami. Tanda centang putih tebal 2. Perhatikan dosis dan baca label. Selalu cek berapa IU atau mg yang tertulis di kemasan. Jangan asal ikut-ikutan. Tanda centang putih tebal 3. Waktu konsumsi yang tepat. Sebisa mungkin konsumsi vitamin di pagi atau siang hari, bukan malam, agar tidak mengganggu tekanan darah dan aliran darah ke otak saat tidur. Tanda centang putih tebal 4. Pilih makanan utuh, whole food. Contohnya, sayuran hijau, bayam, kangkung, sawi, ikan berlemak, salmon, tongkol, sarden, kacang-kacangan dan biji-bijian, alpukat dan kelapa, buah beri lokal seperti stroberi organik. Dengan pola makan seperti itu, tubuh mendapatkan vitamin dan mineral dalam bentuk yang paling alami dan mudah diserap, tanpa risiko overdosis. Saya teringat satu pesan dari pasien saya, Bu Ratna, yang pernah mengalami masalah tekanan otak akibat vitamin A. Saya kira semakin banyak vitamin semakin baik, ternyata tidak. Bapak Ibu, setelah menonton video ini, saya ingin mengajak kita semua lebih bijak dan berhati-hati. Jangan sembarangan minum suplemen tanpa memahami kandungan dan risikonya. Ingat, usia boleh bertambah, tapi kesehatan tetap bisa dijaga dengan pengetahuan yang benar. Kalau Bapak Ibu merasa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan satu hal kecil yang bisa membawa manfaat besar. Jika informasi tentang vitamin dan risiko kesehatan ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini sekarang juga. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan video-video terbaru seputar kesehatan lansia yang kami buat khusus untuk Anda. Selain itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu ikut berdiskusi di kolom komentar. Silakan tulis, vitamin apa saja yang selama ini rutin Anda konsumsi? Apakah setelah menonton video ini, ada hal yang ingin Bapak Ibu ubah? Tulis di komentar angka 8, lalu ceritakan kebiasaan baru yang akan Anda mulai. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau grup WhatsApp lansia yang Bapak Ibu ikuti. Kadang, satu informasi kecil bisa menyelamatkan seseorang dari risiko besar. Ingat, di usia berapapun, kita tetap bisa belajar, tetap bisa berubah, dan tetap bisa menjaga kesehatan dengan lebih bijak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya.